Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Foni Sofia Kristen Ria dengan NIM 2314201174 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jurusan keperawatan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan dosen pengampu Nesvania Tampilang, Eskep Mkes, dengan materi ISK atau infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah suatu istilah umum yang dipakai untuk mengatakan adanya invasi mikroorganisme pada saluran kemih. Infeksi saluran kemih dapat mengenai baik laki-laki maupun perempuan dari semua umur, baik pada anak-anak remaja, dewasa maupun pada umur lanjut. Akan tetapi dari dua jenis kelamin, ternyata wanita lebih sering dari pria dengan angka populasi umum kurang lebih 5-15%. Infeksi saluran kemih pada bagian tertentu dari saluran perkemihan yang disebabkan oleh bakteri terutama Escherichia coli. Jenis infeksi saluran kemih antara lain 1. Kandung kemih, 2. Uretra, 3. Prostat, dan 4. Ginjal. Infeksi saluran kemih atau ISK pada usia lanjut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. ISK uncompleted dan 2. ISK complicated. Untuk etiologi, jenis-jenis mikroorganisme yang menyebabkan ISK antara lain A. Escherichia coli yaitu 90% penyebab ISK uncompleted atau simple, B. Pseudomonas, Proteus, Klebsiella yaitu penyebab ISK complicated, C. Enterobacter, Staphylococcus, Epidermidis, Enterococi, dan lain-lain. Penyebab ISK pada usia lanjut antara lain A. Sisa urin dalam kandung kemih yang dapat meningkat akibat pengosongan kandung kemih yang kurang efektif, B. Mobilitas menurun, C. Nutrisi yang sering kurang baik, D. Sistem imunitas menurun, adanya hambatan pada aliran urin, dan E. Hilangnya efek bakterisid dari sekresi prostat. Bakteri Escherichia coli 1. Jamur dan virus, 2. Infeksi ginjal, 3. Prostat hipertrofi atau urin sisa. Anatomi dan fisiologi. Sistem perkemihan atau sistem urinaria terdiri atas 2. Ginjal yang berfungsi membuang limbah dan substansi berlebihan dari darah dan membentuk kemih, dan 2. Uretre yang mengangkut kemih dari ginjal ke kandung kemih yang berfungsi sebagai reservoir bagi kemih, dan uretra saluran yang menghantar kemih dari kandung kemih keluar tubuh sewaktu berkemih. Setiap hari ginjal menyaring 1.700 liter darah. Setiap ginjal mengandung lebih dari 1 juta nefron, yaitu suatu fungsional ginjal. Ini lebih dari cukup untuk tubuh, bahkan 1 ginjal pun sudah mencukupi. Darah yang mengalir ke kedua ginjal normalnya 21% dari cura jantung atau sekitar 1.200 ml per menit. Patofisiologi, Masuknya mikroorganisme ke dalam saluran kemih dapat melalui A. Penyebaran endogen yaitu kontak langsung dari tempat terdekat, B. Hematogen, C. Limfogen, D. Eksogen sebagai akibat pemakaian alat berupa kateter atau sistoskopi. Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya infeksi saluran kemih yaitu bendungan aliran urin. 1. Anatomi kongenital, 2. Batu saluran kemih, 3. Hiperkalsemia, 4. Hipokalemia, dan 5. pH urin yang tinggi sehingga mempermudah pertumbuhan kuman. Jenis ISK, 1. Uretritis, 2. Sistisis, dan 3. Pyelonefritis. Gambaran klinis. Uretritis biasanya memperlihatkan gejala 1. Mukosa memerah dan oedema, 2. Terdapat cairan eksudat yang purulen, 3. Ada ulserasi pada uretra, 4. Adanya rasa gatal yang menggelitik. Sistisis biasanya memperlihatkan gejala 1. Disuria atau nyeri waktu berkemih, 2. Peningkatan frekuensi berkemih, 3. Perasaan ingin berkemih, 4. Adanya sel-sel darah putih dalam urin, 5. Nyeri punggung bawah atau suprapubik, 6. Demam yang disertai adanya darah dalam urin pada kasus yang parah. Untuk tanda dan gejala ISK pada bagian bawah sistisis, 1. Nyeri yang sering dan rasa panas ketika berkemih,
2. Spasame pada area kandung kemih. 3. Suprapubis. 4. Hematuria. 5. Nyeri punggung dapat terjadi. 6. Tanda dan gejala ISK bagian atas atau pyelonefritis. 7. Demam. 8. Menggigil. 9. Nyeri panggul dan pinggang. 10. Nyeri ketika berkemih. 11. Malaise. 12. Pusing. 13. Mual dan muntah, tetapi dapat juga menimbulkan hipertensi dan akhirnya dapat menyebabkan gagal ginjal. Untuk komplikasi, 1. Pembentukan absen ginjal atau perirenal. 2. Gagal ginjal. Pemeriksaan diagnostikunalisis. 1. Leukasuria atau piuria terdapat 5 per lpb sedimen air kemih. 2. Hematuria 5-10 eritrosis per lpb sedimen air kemih. Bakteriologis. 1. Mikrokopis. 1 bakteri lapangan pada minyak emersi. 102-103 organisme kolimform per ml urin plus piuria. 2. Biakan bakteri. 3. Tes kimiawi. Tes redukti gaseous nitrate berupa perubahan warna pada uji carik. Pengobatan penyakit ISK. Terapi antibiotik untuk membunuh bakteri gram positif maupun gram negatif. 2. Apabila pyelonefritis kroniknya disebabkan oleh obstruksi dan reflux, maka diperlukan penata laksanaan spesifik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. 3. Dianjurkan untuk sering minum dan buang air kecil sesuai kebutuhan untuk membilas mikroorganisme yang mungkin naik ke uretra. Untuk wanita harus membilas dari depan ke belakang untuk menghindari kontaminasi lubang uretra oleh bakteri Vaices. Asuhan keperawatan. Dalam melakukan pengkajian pada klien, ISK menggunakan pendekatan bersifat menyeluruh, yaitu 1. Data biologis. 2. Riwayat kesehatan. 3. Pengkajian fisik. 4. Riwayat psikososial. 5. Pengkajian pengetahuan klien dan keluarga. Diagnosa keperawatan. 1. Infeksi yang berhubungan dengan adanya bakteri pada saluran kemih. 2. Perubahan pola eliminasi urin. Disuria, dorongan, frekuensi atau nukria yang berhubungan dengan ISK. 3. Nyeri yang berhubungan dengan ISK. Dan 4. Kurang pengetahuan yang berhubungan dengan kurangnya informasi tentang proses penyakit, metode pencegahan, dan instruksi perawatan di rumah. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Semoga video ini dapat berguna bagi siapa saja. Dadah.